Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Jadi apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi TPS kuantitatifnya. TPS kuantitatifnya nanti akan seperti ini. Oke, saya share terlebih dahulu slide saya. Ya, nanti yang kita akan bicarakan yaitu adalah mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi ini adalah apa yang kalian pernah pelajari itu di SMA kelas 10. Materinya itu adalah merupakan eksponen. Jadi hanya eksponen saja bilangan berpangkat, dan kalau misalnya pangkatnya itu pecahan, maka nanti dia bisa berubah menjadi bentuk akar. Oke, nah kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu memahami bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi paham dulu sifat-sifatnya, lalu kemudian membedakan antara bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah diharapkan juga kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar tersebut, berarti berkaitan dengan perhitungannya. Nah, ini adalah merupakan poin pentingnya ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar tersebut. Oke, kita mulai materinya. Untuk yang pertama yaitu adalah membahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan dia bilangan berpangkat, berarti nanti kalau dinyatakan A pangkat N, berarti A kali A, bilangannya yang sama gitu ya. Lalu sebanyak N kali. Jadi A itu adalah merupakan bilangan pokok atau basis, lalu kemudian N itu adalah merupakan pangkat atau eksponennya. Nah, lalu kemudian bentuk akar. Nah, kalau misalkan di sini adalah merupakan bentuk akar, maka pengertian daripada si bentuk akar tersebut itu adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah merupakan bilangan yang irasional. Ya, jadi harus dipahami terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan bentuk akar. Maka contoh daripada bentuk akar itu adalah akar 2, akar 3. Tapi kalau misalnya akar 4, maka itu bukan merupakan bentuk akar gitu. Nah, kenapa akar 4 bukan merupakan bentuk akar? Karena hasil dari akar 4 itu adalah 2. 2 adalah bilangan bulat. Oke, bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional, bukan bilangan yang irasional. Tadi kan bentuk akar itu hasilnya adalah harus merupakan bilangan yang irasional. Jadi kalau misalnya akar 2 itu 1, sekian, ya kan? Nah, itu butuh bantuan kalkulator. Berarti akar 2 adalah merupakan bentuk akar. Akar 5, ya kan, 2, sekian gitu. Bentuk bantuan alat bantu kalkulator. Nah, itu yang dinamakan dengan bentuk akar. Jadi bedakan bentuk akar dengan akar dari sebuah bilangan. Paham sampai di sini bisa? Dapat ya pengertiannya? Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi, jenis bilangan berpangkat itu dibedakan menjadi 3, tergantung dari pangkatnya. Ada yang berpangkat bulat positif, ada yang berpangkat 0, lalu kemudian ada yang berpangkat bulat negatif. Nah, kalau misalkan dia berpangkatnya itu adalah berpangkat 0, berarti hasilnya berapa? Nah, ada yang ingat nggak? Kalau sebuah bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 1, Pak. Iya, 1. Benar. Iya, benar. Berarti nanti hasilnya itu adalah sama dengan 1. Berarti sifatnya kita bisa katakan bahwa kalau misalkan di sini adalah A dipangkatkan dengan 0, maka itu nilainya adalah sama dengan 1, tapi A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalnya 0 dipangkatkan dengan 0, maka nanti tidak diketahui berapa nilainya gitu. Udah. Nah, lalu kemudian kalau misalkan dia berpangkat positif ya, misalnya adalah ada beberapa hal yang harus kalian ingat, misalnya kayak 2 pangkat. 2 pangkat itu sangat penting untuk kalian ingat karena biasanya berkaitan dengan itu. Misalnya 2 pangkat 1, oke lah ya 2. Kalau misalnya 2 pangkat 5, ada yang ingat nggak berapakah nilai dari 2 pangkat 5?
32. 32 ya kan? Dua, Lalu Sir. kemudian 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti itu adalah nilainya 64 gitu ya. 64. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu nilainya adalah sama dengan 128. 2 pangkat 10 nilainya adalah sama dengan, ayo 2 pangkat 10. 1024 ya, 1024 itulah nilai daripada si 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 itu nilainya adalah 1024. Nah, kalau misalnya bilangannya adalah berpangkat negatif nih. Jadi kalau misalnya dia 2 dipangkatin sama minus 1, berarti hasilnya adalah sama dengan berapa? 1/2. 1/2, benar. Ini kita review ya, berarti nilainya adalah sama dengan 1/2. Jadinya adalah per dia. Jadi kalau A dipangkatkan dengan minus N, berarti hasilnya adalah 1/A pangkat N gitu ya. Nah, kalau misalnya bilangannya sudah ada pernya ini, nak, misalnya adalah 1/3. 1/3 dipangkatin sama minus 1, berapa nilainya? 3, Sir. 3, jadi tinggal dibalik saja ya. Jadi kalau misalkan dia pecahan, lalu pangkatnya negatif, maka silahkan dibalik. Gitu, berarti nilainya adalah sama dengan 3. Oke, nah lalu kemudian yang di sini, ini adalah sifat daripada bilangan berpangkat. Saya rasa ini konsepnya adalah review saja. Sifat-sifat ini kalau misalnya kalian pahami dengan baik, maka kalian bisa menjawab. Tapi ingat bahwa menghafal saja tidak cukup kalau misalnya di matematika. Kalian betul-betul harus paham. Artinya bahwa kalau misalnya bilangan berpangkat itu dikali, lalu basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Kalau misalkan dia dibagi, basisnya sama, berarti pangkatnya dikurang. Ya kan? Seperti itu. Nah, lalu yang di sini nih saya mau tekankan adalah di sifat yang F. Sifat yang F yaitu adalah kalau A dipangkatkan dengan pecahan 1/, maka nanti akan berubah menjadi bentuk akar. Jadi A akar pangkat N dari A, di mana A-nya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Artinya kan ingat bahwa kalau misalnya akar daripada sebuah bilangan dia real apabila yang diakarkan tersebut lebih besar sama dengan 0. Akar 0 boleh, tapi kalau akar minus 1 maka itu akan menjadi imajiner, dan kita tidak bicarakan imajiner di sini karena di awal itu sudah disebutkan bahwa kita hanya membicarakan bilangan yang real. Maka syaratnya itu harus betul-betul dipahami. Oke, nah lalu kemudian yang G, A pangkat M per N. Ya kan, berarti nanti jadinya adalah akar pangkat N dari A pangkat M, sama ya, bahwa basisnya harus lebih besar daripada 0, M-nya itu ganjil. Ya, jadi kalau misalnya dia per 2, maka ingat akar saja ditulis, jadi nggak ada akar pangkat 2. Jadi yang dimulai adalah akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5. Oke, lalu kemudian kalau dia minus A dipangkatkan dengan M, maka akan berubah menjadi minus juga ketika M-nya ganjil, ya, berpangkat ganjil. Tapi kalau berpangkat genap, maka dia akan berubah menjadi positif. Oke, nah operasi bentuk akar. Nah operasi bentuk akar ini juga penting nih. Jadi kalau saya buat itu yang paling penting adalah si H, G, sama F sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya akar A ditambah dengan akar B dikuadratin, berarti jadi A tambah B tambah 2 akar AB. Lalu kalau dikurang, berarti A tambah B kurang 2 akar AB, gitu ya, sama ini. Jadi ini adalah merupakan bentuk daripada aljabar yang banyak kita pergunakan untuk bisa menghitung dengan lebih cepat dalam perhitungan TPS kuantitatif. Ya. Oke, saya nggak berpanjang-panjang untuk sifat dan operasi bentuk akar. Kita langsung saja ke sini, yaitu adalah merasionalkan penyebut. Nah, kalau misalkan dia merasionalkan penyebut, ingat penyebut itu, nah sebelum materi ini adalah materi pecahan kan, berarti penyebut itu adalah yang berada di bawah. Nah, berarti di dalam matematika, penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar atau operasi bentuk akar. Nah, berarti dia nanti harus dirasionalkan. Nah, cara merasionalkan penyebut tergantung dari pecahannya. Jadi kalau misalnya penyebutnya bersuku tunggal, maka nanti jadinya adalah seperti soal yang pertama nih, atau ini contohnya. Atau kalau misalnya nyebutnya bersuku dua ini maksudnya ada operasi bilangan di situ, bisa tambah bisa kurang, maka nanti dia akan seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sangat-sangat abstrak sekali gitu ya bentuknya. Nah, oleh karena itu, maka nanti kita akan buat nih. Jadi adalah kalau misalkan untuk yang pertama, kita sambil mereview kembali.
2 per akar 2 gitu ya. Nah, berarti ini kalau misalkan dirasionalkan penyebutnya, maka kalikan dengan akar sekawan ya. Biasa kita sebut sebagai akar sekawan. Akar sekawannya adalah akar 2 per akar 2 gitu ya. Mudah ya. Berarti nanti akar 2 kali akar 2, maka itu nilainya adalah sama dengan 2. Maka 2 per 2 habis, berarti bentuk rasionalnya itu adalah akar 2. Oke, kemudian untuk yang kedua berarti nanti dikalikan dengan siapa, Nak? 4 diapain? Tambah akar 2, Pak. Tambah ya, akar 2 per 4 ditambahin sama akar 2. Oke, berarti nanti nilainya adalah 3 kali 4 tambah akar 2 per, nah yang bawah nih, yang bawah berarti 4 kali 4, 16 ya kan, dikurangkan karena positif negatif, berarti negatif akar 2 kali akar 2 nilainya adalah 2. Berarti nilainya menjadi 3 dalam kurung 4 tambah akar 2 per, yaitu adalah 14 gitu. Kalau tiganya mau dikalikan ke dalam boleh, tergantung opsi pilihan jawaban. Ya, gitu. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Oke, sip ya, masih mudah ya. Oke, kita buat sekarang contoh-contoh soal yang pernah dikeluarkan di TPS maupun TPA. Ya, kalau dulu tuh namanya adalah TPA, kalau sekarang TPS. Boleh deh, TPS kuantitatif. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, perhatikan baik-baik. Nah, berarti nanti dari sini menjadi, ya, kalau X-nya itu adalah sepertiga, Y-nya adalah 1/5, Z-nya adalah 2, maka nilai dari itu berapa? Nah, berarti kita nggak boleh, boleh saja sih sebenarnya, nggak ada yang nggak boleh sebenarnya kalau di TPS kuantitatif, karena cara di matematika itu banyak ya. Nah, kalau saya tipsnya adalah ini, selesaikan dulu pakai sifat. Karena kan basisnya sama tuh. Berarti X-nya pangkat berapa yuk? X-nya pangkat berapa? Ada yang mau respon? X-nya pangkat berapa di sini kalau misalkan sudah dioperasikan? Enggak masak sebenarnya. Masak. X-nya berarti pangkatnya adalah minus 1 karena minus 4 dikurang minus 3 ya, berarti nilainya adalah minus 1. Lalu Y-nya pangkat berapa nih? Juga. Minus 1 juga. Lalu kemudian Z-nya pangkat berapa? Minus 2? Minus 2 atau 2? Apa? 2, benar gitu, 2 ya. Nah, berarti nilainya adalah sama dengan, baru kita substitusi, 1/3 dipangkatin sama minus 1, lalu kemudian 1/5 dipangkatin sama minus 1, lalu kemudian 2 dipangkatin sama 2 ya. Oke, tadi 1/3 pangkat minus 1 berarti nilainya 3 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 4. Berarti nilainya 4 kali 5 20, 20 dikalikan dengan 3 maka nilainya adalah 60 gitu ya. Berarti untuk jawaban yang nomor 1 maka jawabannya adalah yang B ya. Kalau jawabannya itu 5 bisa ya Sari? bisa. 5 muk itu. Oke. Orang Fatima aja 2 muk berdua nggak habis 1 hari. Awal 5 habis. Oke, Pak Jamal boleh mute. Maaf, Pak Jamal boleh mute dulu. Nggak tahu. Nah, saya Kayaknya ada jinnya kayaknya. Pak Jamal bisa di-mute kan, Pak? Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut kita buat yang kedua. Nah, ini soalnya agak panjang nih. Ya, kalau misalkan ketemu soal yang kayak gini nih, idenya gimana ya? Nah, idenya berarti nanti jadinya adalah, oke, kalau misalkan soalnya seperti ini berarti ya, yaitu adalah dengan cara merasionalkan penyebut. Nah, kalau misalkan kita rasionalkan penyebut, apa yang terjadi? Oke ya, kita ambil satu bagian, berarti nanti jadinya adalah 1 per akar 4 ditambahin sama akar 5 dikalikan dengan akar 4 dikurangkan dengan akar 5 per, yaitu adalah akar 4 dikurangin sama akar 5. Berarti nanti yang atas itu akan tetap akar 4 dikurangkan dengan akar 5 per yang bawah nih. Berarti jadinya adalah 4 dikurangin sama 5. Berarti itu hasilnya minus 1 kan? Berarti kan jadinya adalah, ini berarti jadi terbalik. Ini jadi minus dalam kurung akar 4 dikurang akar 5. Atau nilainya adalah akar 5 dikurangin sama akar 4. Oke?
Gitu ya. Nah, berarti untuk yang berikutnya lagi, untuk yang berikutnya adalah 1/4 akar 5 ditambahin sama akar 6. Maka nanti dikalikan dengan akar sekawan, berarti akar 5 dikurangin sama akar 6 per, yaitu adalah akar 5 dikurangkan dengan akar 6. Maka nanti nilainya adalah sama dengan cara yang sama ya, berarti kan jadi terbalik, ini 5 kurang 6, berarti nanti di sini menjadi akar 6 dikurangkan dengan akar 5. Begitu seterusnya, berarti kan jadi kalau misalkan kita lihat polanya, maka jadinya jadi terbalik setelah dirasionalkan, tapi tandanya akan berubah. Maka bentuk yang banyak ini, itu akan menjadi gimana, nak? Berarti nanti jadinya adalah akar 5 dikurangin sama akar 4, gitu ya. Lalu ditambahin sama akar 6, dikurangin sama akar 5, gitu. Ditambahin sama seterusnya, ya berarti akar 7 kurang akar 6, gitu. Tambah dengan akar dari 144 dikurangin sama akar dari 143. Oke, maka ini akan habis kan? Ini akan habis, oke? Ini juga nanti akan habis gitu. Tapi yang nggak ada siapa? Yang nggak ada adalah ini sama ini, gitu. Berarti nanti nilainya itu adalah sama dengan akar dari 144 itu nilainya 12 dikurangin sama akar 4 itu nilainya 2, maka nilainya adalah sama dengan 10. Ya, oke, berarti nanti jawaban untuk yang nomor 2 adalah yang A. Oke, bisa? Oke, lanjut. Kita buat nih. Oke ya, untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana? Oke, sama kayak tadi, kalau misalkan saya sih, ini kerjakan dulu aja yang di dalam kurung, gitu, dengan menggunakan sifat. Nah, dengan menggunakan sifat, kita akan pergunakan nih jadinya. Oke, berarti nanti nilainya itu adalah menjadi kayak 27. 27 itu adalah 3 pangkat berapa, yuk? 3 pangkat 3, Sir. 3 pangkat 3, thank you. Berarti 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5, berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat minus 2, Sir. 3 pangkat minus 2. Oke, thank you. A-nya pangkat berapa, nak? Pangkat 2, Sir. Pangkat 2, positif ya. A-nya pangkat 2, good. B-nya pangkat berapa? Pangkat 2 juga, Sir. Sama, pangkat 2 juga, thank you. Oke, tapi ada minus satunya nih. Minus 1. Nah, berarti kita bisa buat berarti jadinya adalah 3-nya jadi pangkat 2 ya. 3-nya jadi pangkat 2. A-nya jadi pangkat minus 2. B-nya jadi pangkat minus 2. Berarti kan nilainya ini karena dia minus berarti menjadi per. Lalu jadinya adalah 3 per A, B pangkat 2. Itu dia. Nah, ada nggak versi yang kayak gini? Ternyata nggak ada. Apakah ini sama dengan yang D? Oh, jelas berbeda. Ya, karena kalau dimasukkan, ini jadinya adalah 9, 3 pangkat 2 per A, B pangkat 2. Berarti jawaban untuk yang nomor 3 adalah yang E. Gitu. Oke? Next, lanjut ya. Nomor 4 nih, ayo gimana nih nomor 4? Ada yang mau kasih ide nggak? Ini gimana ya caranya? A kuadrat kurang B kuadrat. Ayo, kalau A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, berarti nanti hasilnya apa? A tambah B A kurang B, Sir. A tambah B A kurang B kan? Berarti artinya bahwa kita nggak perlu nih sebenarnya mengkuadratkan ini masing-masing. Karena bentuknya adalah ya bentuk aljabar gitu dia. Berarti kan ini adalah A kuadrat dikurangin sama B kuadrat. Berarti nilainya adalah A ditambahin sama B, lalu kemudian A dikurangin sama B gitu ya. Nah, berarti dengan ide yang sama kita akan membuat ini gitu. Berarti permasalahan atau kasus di atas itu akan bisa diubah menjadi 1 ditambah akar 2 kurang akar 3 tambahin sama yang di sampingnya. 1 kurang akar 2 ditambah akar 3 dikali dengan 1 ditambah akar 2 dikurang akar 3 kurang. Ayo, ada yang mau kasih ide kurangnya kurang berapa, nak? Kalau misalnya ininya tanda kurungnya, brackets-nya nggak saya buat lagi. Silakan disebutkan siapa di sini. Eca, silakan Cak. Berapa Cak ini Cak? Eca ada?
Dikurang berapa, Cak, berarti? Dikurang? Atau ini respon? Siapa yang mau respon, Mak? Kurang 1 tambah akar 2 Kurang kurang akar 1, 3 sih. iya benar. Tambah akar 2 gitu. Dikurangkan dengan akar 3. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu ya mengubah itu. Itu berarti ketelitian. Jadi kadang-kadang psikotes itu nggak hanya mengajarkan ketahanan, tapi juga ketelitian. Oke, berarti nanti, thank you ya Amanda. Nah, berarti nanti nilainya ini kan bisa ada yang habis. Akar 2 sama min akar 2. Lalu min akar 3 habis. Lalu kemudian ini berarti ininya doang ya yang habis ya. Oke, ada lagi nggak yang habis? Nggak ada ya. Oke, berarti yang tinggal itu adalah siapa? 2 dikaliin sama akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2 gitu. Kurangkan dengan berarti nanti nilainya adalah menjadi 2 akar 3. Oke, berarti nanti nilainya adalah 4 akar 2 dikurangin sama 4 akar 3. Berarti nanti jawabannya adalah yang C. Paham? Bisa? Oke, next ya. Kita lanjut. Nih, kalau soalnya kayak gini nih gimana bentuknya? Oke, kalau misalnya soalnya kayak gini, ini kita misalkan aja. Nah. Misalkan bahwa bentuknya itu adalah sebagai ya apa yang huruf lah yang kalian suka misalnya. Nah, saya buat aja A, ya kan? Nah, kalau ini misalnya adalah A, berarti ini kan sama ya bentuknya. Berarti kan itu bisa diubah menjadi 2 dikurangkan dengan seper A sama dengan A. Oke. Nah, berarti ini kalikan dengan A. Berarti nanti jadinya adalah 2A dikurangkan sama 1 sama dengan A kuadrat. Berarti nanti menjadi A kuadrat dikurangkan sama 2A ditambahkan dengan 1 itu nilainya 0 gitu ya. Faktorin. Kalau difaktorin berarti jadinya A dikurang 1 kali sama kan A kurang 1. Berarti nanti dari sini akan diperoleh nilai bahwa A-nya sama dengan 1. Oke. Nah, tadi apa yang kita cari? Yang kita cari adalah nilai A. Maka karena A-nya nilainya adalah sama dengan 1, maka jawaban yang nomor 4 adalah 1. Oke. Next, kita akan buat untuk yang nomor 5. Ya, untuk yang nomor 5 berarti nanti nilainya akan menjadi ya. Oke, kalau yang kayak gini berarti nanti jadinya adalah harus dikuadratkan dulu ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti kalau misalkan saya kuadratkan nih ruas kiri dan ruas kanannya, ini dikuadratin, ini juga kuadrat gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah X dikurang akar X dikurang akar X dikurangkan dengan seterusnya itu sama dengan berapa? 81. Nah, bentuk ini bentuk ini itu adalah bentuk yang atas tadi kan? Nilainya adalah 9, berarti X dikurangin sama 9 gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan 81. Berarti X-nya berapa? X-nya nilainya adalah sama dengan 90. Selesai. Yang ditanya adalah siapa? Yang ditanya adalah berapakah nilai daripada si X. Maka nilai daripada si X tersebut adalah 90. Gitu ya. Jadi kadang-kadang yang dibutuhin apa? Trik. Nah, artinya bahwa kalau semakin sering kalian melihat soal, jenis soal dan segala macam, maka akan semakin mudahlah kalian untuk menjawabnya. Makanya selalu saya ingatkan kalau TPS kuantitatif itu bukan hanya buka buku, lalu ngapalin rumus, enggak, tapi adalah kalian mengerjakan soal tersebut secara teratur. Kalau ada referensi dari internet dan segala macam, kalian dapat soal di grup-grup, misalnya kalian dapat soal, kalian coba kerjakan, coba cocokkan sama kuncinya, gitu. Apakah sudah benar atau tidak ya? Kadang-kadang juga kuncinya nggak pas. Nah itu oleh karena itu bisa kalian diskusikan sama saya. Gitu. Nanti kita akan sharing gimana sebenarnya apakah memang kuncinya yang salah atau memang kalian perhitungannya yang kurang tepat. Oke, ya, next. Kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Untuk yang nomor 6 berarti nanti nilainya akan menjadi nih gimana nih? Ya, berarti yang ditanya adalah ini. Maka ya saya buat aja ini kalau misalkan dikuadratin, maka hasilnya adalah nih kalau misalnya dia kuadrat nih, berarti kan hasilnya adalah X gitu ya. Ditambah sama 1/X
ditambah sama 2 akar X dikali dengan 1/4 akar X gitu. Maka ini kan habis nih. Nah, ini tadi nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan ini kan. Nilainya adalah 47. 47 ditambahin sama 2. Berarti nilainya adalah 49. Nah, apakah ini jawabannya? Aduh, nggak ada jawabannya. Enggak, karena kan ini kuadrat. Ya, berarti jawaban dari akar X ditambah 1/4 akar X itu adalah akar dari 49. Nah, akar daripada 49 itu nilainya adalah sama dengan 7. Berarti jawaban kita itu adalah sama dengan 7. Oke? Oke, itu saja saya rasa yang pada kesempatan hari ini untuk kita bahas ya. Jadi bisa semua atau ada pertanyaan kah? Any question so far? No? Oke. Kalau begitu, oke, halo, apakah terdengar suara saya? Dengar, Sir. Dengar ya? Dengar, Sir. Oke, siap. Oke, kalau begitu dilanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.